Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Seperti pada digambar, hak merupakan segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu, termasuk hak untuk hidup, pendidikan, dan perlindungan. Setiap individu berhak untuk hidup dan tidak boleh diambil nyawanya tanpa alasan yang sah. Ini merupakan hak paling mendasar yang harus dihormati oleh negara dan masyarakat. Pendidikan yang layak. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk pengembangan pribadi dan sosial serta untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan perlindungan hukum dari tindakan diskriminatif atau pelanggaran hak asasi lainnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak ini melalui peraturan dan kebijakan yang efektif. Lalu ada kewajiban. Kewajiban merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh warga negara seperti mematuhi hukum dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kewajiban merujuk pada tindakan atau perilaku yang diharapkan dari individu dalam konteks sosial dan hukum. Kewajiban ini mencerminkan komitmen seseorang untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara, serta menjaga tatanan sosial dan harmonis. Lalu, pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Kewajiban perlu dipenuhi agar hak dapat dinikmati. Contohnya, anak berhak atas kasih sayang orang tua dan wajib menghormati mereka. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang adalah prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang menjamin bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya sambil memenuhi kewajiban yang ada. Hak dan kewajiban saling terkait dalam interaksi sosial. Setiap hak yang dimiliki seseorang seringkali diimbangi dengan kewajiban tertentu. Jika kewajiban tidak terpenuhi, maka hak-hak tersebut bisa terancam atau tidak dapat dinikmati secara optimal. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting untuk menciptakan harmoni dan masyarakat. Lalu ada norma. Mematuhi norma agama, sosial, dan hukum sangat penting untuk keseimbangan hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memenuhi standar kemanusiaan yang layak. Lalu, pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini merupakan hak dasar yang menjamin setiap individu dapat hidup dengan aman dan dilindungi dari ancaman terhadap kehidupan mereka. Lalu, pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan yaitu kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang bagi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Kewajiban warga negara dalam pasal 27 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu tanpa memandang status sosial atau ekonomi harus mematuhi hukum yang berlaku. Lalu, pasal 30 kewajiban bela negara menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi baik dalam konteks militer
maupun non-militer, seperti menjaga keamanan, melestarikan budaya, dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Lalu ada tantangan-tantangan apa aja dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara? Yang pertama adalah masalah sosial. Contohnya, seperti tindakan kekerasan di masyarakat dan pelanggaran hukum. Lalu ada ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan norma sosial. Lalu yang kedua, dari segi kondisi digital, contohnya kebebasan berekspresi di media sosial yang sering menimbulkan konflik. Adapun beberapa contoh dari tantangan pemenuhan dan hak kewajiban warga negara. Yang pertama, ada ketidakadilan sosial, merupakan tantangan utama dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Hal ini mencakup kesenjangan ekonomi, ketimpanan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Lalu yang kedua ada korupsi. Korupsi merupakan masalah yang serius yang mengganggu pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Praktik korupsi dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan dana publik yang tidak efisien, sehingga menghalangi akses warga negara terhadap layanan publik yang adil dan berkualitas. Lalu yang ketiga, ada diskriminasi. Berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang sosial juga menjadi tantangan signifikan. Diskriminasi ini dapat menghalangi akses individu terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya, serta mengurangi partisipasi mereka dalam kehidupan politik dan sosial. Lalu yang keempat ada konflik dan kekerasan. Konflik bersenjata, perang saudara, atau kekerasan politik dapat mengganggu kehidupan sehari-hari warga negara dan menghancurkan infrastruktur yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Lalu yang kelima, kurangnya kesadaran dan partisipasi. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka juga menjadi tantangan. Tanpa pengetahuan yang memadai, individu mungkin tidak dapat memperjuangkan hak-hak mereka atau melaksanakan kewajiban dengan efektif. Lalu yang keenam ada perubahan globalisasi dan teknologi. Era globalisasi membawa perubahan cepat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk teknologi, ekonomi, sosial, dan politik. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam implementasi hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban warga negara. Perubahan ini seringkali membuat regulasi yang ada menjadi tidak relevan atau sulit diterapkan. Lalu yang ketujuh ada perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal seringkali menghadapi tantangan tambahan dalam pemenuhan hak asasi manusia mereka. Kebijakan diskriminatif dari pemerintah atau tindakan represif oleh aparat keamanan dapat memperburuk situasi mereka. Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia adalah upaya yang kompleks dan terus-menerus. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan individu untuk mempromosikan keadilan sosial, memerangi korupsi, mengatasi diskriminasi, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap warga negara. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Setiap warga berhak menikmati hak-haknya, namun juga memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur penerapan hak dan kewajiban ini, tetapi masih ada tantangan dalam pemenuhannya. Kesadaran dan partisipasi aktif individu
diperlukan untuk mencapai keadilan sosial. Demikian penjelasan dan video presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.